Yang paling menariknya Pak, boleh nggak sih Pak diinformasikan fitur-fitur istimewa apa lagi sih yang ada dari tabungan emas yang beda dibanding tabungan-tabungan lainnya seperti apa sih Pak? Oke, baik. Ya, jadi memang tabungan emas Pegadaian ini tadi sudah jelas ya secara syariahnya, secara aturan regulasinya. Langsung ke fitur ke itu ya Pak. Saya akan bicara dulu sedikit tentang risiko ya. Kalau Pak. risiko, baik. Tadi kita kan sudah ngomongin soal manfaat. Nah, kalau investasi yang lainnya apakah memiliki risiko dan kerugian Pak? Kayak gitu. Oke, baik Pak. Jadi tentang risiko investasi emas ya. Saya ingin bicara tentang risiko investasi emas secara umum. Ya. Karena memang kita sepakat semua bahwa semua jenis investasi, baik itu investasi emas, properti, saham, obligasi dan lain sebagainya itu semuanya memiliki risiko. Tidak terkecuali dengan risiko investasi emas. Ya. Risiko investasi emas secara umum itu ada beberapa, yaitu risiko penurunan harga, ya. Karena memang pasti nilai investasi bisa saja turun. Ya. Kemudian risiko selisih nilai setor dan nilai tarik, artinya selisih harga jual dan harga beli. Ya, kalau kita beli hari ini, jual lagi hari ini pasti akan ada selisihnya. Nah, dan itu biasa. Kalau kita beli handphone aja lebih parah lagi gitu kan. Beli dibuka segelnya dijual lagi jatuhnya luar biasa. Gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu ada risiko selisih harga. Kemudian risiko kesulitan menjual aset investasi. Udah diinvestasi sudah disimpan tapi ketika mau dijualnya menjadi agak cukup sulit. Itu jadi risiko investasi emas secara umum. Kemudian risiko investasi emas bodong. Hanya catatannya aja, emasnya nggak ada. Ketika serempak mau diambil, kabur tuh perusahaannya, gitu kan? Karena tidak dikelola dengan baik. Itu yang investasi emas bodong. Kemudian risiko emas palsu. Ada yang jual emas palsu, baik perhiasan atau emas batangan. Kita yang awam main beli-beli aja, disimpan aja. Tahunya ketika diperlukan, mau dijual, mau digadaikan, ketahuan ternyata bukan emas atau emas palsu. Itu juga bisa karena kita memang nggak awam ya untuk menguji emas itu seperti apa. Kemudian juga risiko penyimpanan. Kalau kita punya emas cukup banyak ya dalam beberapa keping di rumah, maka ketika kita simpan ya harus tentunya memikirkan di mana tempat nyimpannya yang aman, ya kan? Dipakai terus bahaya, disimpan di lemari dibongkar dan lain sebagainya. Nah, itu risiko investasi emas secara umum. Nah, ketika kita berbicara risiko tabungan emas, maka ternyata banyak risiko-risikonya itu yang sudah terkurangi gitu kan. Risiko penurunan harganya ya masih ada di tabungan emas. Risiko nilai setor belinya ya masih ada karena memang ada nilai jual, ada nilai tarik gitu kan. Tapi risiko kesulitan menjual tidak ada. Karena Galeri 24 Pegadaian juga 100% akan membeli balik berapapun emas yang dikembalikan oleh nasabahnya. Kapanpun juga, berapapun juga jumlahnya, hanya dibatasi transaksi per harinya saja. Tapi jumlahnya nggak dibatasi. Nah, jadi silakan. Jadi tidak ada risiko kesulitan menjual. Kemudian risiko investasi emas bodong juga tidak akan terjadi karena kita diharuskan oleh OJK punya dulu emasnya baru jual. Gitu. Jadi memang emas fisiknya itu sudah ada. Jadi kalau nggak menjadi bodong. Kemudian emas palsu. Ya Pegadaian sebelum beli emas ke vendor tentunya diuji dulu, dicoba dulu dan dibelinya dari vendor yang sudah memiliki kualifikasi ataupun sudah memenuhi kriteria tertentu. Pasti emasnya bukan emas palsu yang diserahkan. Gitu kan. Kemudian risiko penyimpanan. Nah, dengan tabungan emas ini kita nggak perlu lagi nyimpan repot-repot, gitu kan. Punya emas 100 gram hanya dalam bentuk buku tabungan, gitu kan. Tabungannya hilang bisa datang lagi lapor cetak ulang. Nah, biar malingnya bawa buku tabungannya saja. Gitu kan. Nggak ada yang tahu seperti itu. Jadi di tabungan emas itu banyak risiko-risiko yang inherent dengan investasi emas sedikit terdelusi, tidak ada lagi menjadi hilang. Begitu Mbak. Iya Pak, jadi risiko penyimpanan nggak perlu disimpan di bantal lagi ya Pak ya, takutnya hilang kalau di bantal. Jadi udah tidak ada bukunya pun kalau hilang bisa ke Pegadaian lagi ya Pak ya, kayak gitu sih. Nah, baik Pak, pertanyaan berikutnya adalah boleh nggak Pak diinformasikan fitur-fitur istimewa apa lagi yang ada di tabungan emas supaya bisa menjadi pembanding tabungan emas dengan mungkin tabungan-tabungan lainnya. Jadi apa sih yang istimewa dari tabungan emas itu sendiri? Oke, baik ya. Slide berikutnya saya ingin sampaikan beberapa fitur istimewa tabungan emas. Ya. Jadi memang tabungan emas ini
udah jelas gitu ya, kita nitip emas di Pegadaian. Nah, tapi juga sudah ada fitur-fitur yang baik, yang istimewa yang bisa kita andalkan. Yang pertama, bisa melakukan program menabung dengan auto debit payroll. Ya, kita yang bekerja di perusahaan tinggal minta ke bagian SDM-nya gitu kan untuk melakukan auto debit payroll, ditransfer langsung ke rekening tabungan emas masing-masing. Jadi kita nabungnya jadi bisa disiplin. Karena kalau nabung uang udah keterima dulu biasanya malas untuk nabung gitu kan. Kemudian ada fitur transfer saldo emas antar rekening. Sebagaimana transfer rekening bank, ya juga ada rekening tabungan emas, bisa dilakukan transfer. Satuan transfernya gram juga karena memang saldonya adalah gram. Kemudian saldo emas yang ada di dalam buku tabungan itu ternyata juga bisa digadaikan. Kalau kita butuh cash mendadak, butuh cash secara cepat, tapi sayang mau menjual emasnya, maka pilihannya adalah digadaikan. Dan ketika digadaikan, saldo kita tidak berkurang. Dan saldo kita tidak berkurang, yang ada adalah saldo kita diblokir. Sejumlah yang digadaikan, yang lain yang tidak digadaikan masih bisa ditarik. Gitu. Jadi memang kita bisa menggunakan uang tunainya, uang cashnya, saldo kita tidak berkurang, kita hanya menggunakan fasilitas gade. Setelah hutang gadenya lunas, maka kemudian saldo rekening kita akan blokirnya yang akan terbuka kembali. Dalam satu rekening, misalkan saldonya 10 gram, gadenya 3 gram, 5 gram boleh. Jadi terserah kita mau menggadekan berapa sesuai kebutuhan uang cash kita. Kemudian juga saldo tabungan emas, karena emasnya sudah disimpan di Pegadaian, bisa dijadikan jaminan pembiayaan arum haji. Di Pegadaian ada produk namanya arum haji, pembiayaan untuk membayar uang muka haji. Itu bisa dijadikan bahan barang jaminannya karena emasnya sudah ada di Pegadaian. Juga bisa dijaminkan untuk mencicil atau membeli emas perhiasan di distro Galeri 24 dengan cara nyicil. Beli emas nyicil di distro Galeri 24 bisa. Jaminannya apa? Saldo tabungan emas yang kita miliki. Itu juga bisa dilakukan dengan, bahkan ada juga yang bisa menukar saldo gram emas LM kita dengan emas perhiasan yang ada di beberapa distro Pegadaian. Begitu. Nah, baik, fitur-fitur istimewanya tadi ya Pak, ada program nabung dengan auto debit. Tadi ada tuh sempat pertanyaan dari Mbak Dona, bagaimana sih mekanisme dari auto debit itu sendiri ya Pak ya. Tadi sudah sempat dijelaskan, kita bisa lewat HRD, biar nabungnya lebih disiplin, setiap bulan dipotong seperti itu ya Pak ya. Sama tadi juga ada pertanyaan dari Galeri 24 Channel bahwa tabungan emas bisa dipakai untuk beli perhiasan di Galeri 24 ya Pak ya. Tinggal pilih yang mana nanti dibayar lewat saldo tabungan emas. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak dari Mbak Titia Ima ya Pak ya. Mungkin masih ada waktu ya. Satu pertanyaan lagi. Sebagaimana yang kita ketahui, selain emas ada juga Dina sebagai salah satu bentuk investasi logam mulia ditawarkan oleh Galeri 24. Saya mungkin ini agak keluar out of konteks sedikit. Yang ingin ditanyakan adalah mana investasi yang paling menguntungkan, emas batangan atau dinar atau tabungan emas, mungkin bisa ditambahkan ya Pak ya. Mana yang lebih baik, ya tentunya kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau tabungan emas itu kita tidak pegang emasnya. Karena ada masyarakat gitu kan, nabung emas tuh pengen emasnya dibawa ke rumah gitu. Iya betul. Pengen bisa dikekepin. Ya kalau memang masih kepengen seperti itu, silakan beli emas batangan yang lain. Iya gitu betul. Kan. Tapi ketika kita beli emas batangan yang lain yang gramnya kecil-kecil, itu saya katakan tidak ekonomis. Karena ketika dalam satu pinggan yang kecil-kecil itu sudah termasuk ongkos cetak. Tapi kalau tabungan emas ini ketika kita beli yang kecil-kecil itu belum dibebani ongkos cetak. Nanti suatu saat sudah terkumpul 5, suatu saat sudah terkumpul 10, baru dicetak, baru dikenakan ongkos cetak. Ya. Kalau beli emas batangan yang misalkan 5 gram, 10 gram, kita langsung harus plok banyak uangnya cukup gitu kan. 100 gram 81 juta. Gitu. Tapi kita bisa punya 100 gram hanya dengan misalkan per bulannya 12 juta, per harinya 500.000 dan lain sebagainya, itu kita bisa melakukan itu, mengakumulasi itu kan, dan kapan-kapan. Juga perlu diingat, yang namanya nabung itu suka-suka kita. Kapan kita punya uang, lakukan. Kalau enggak ya sudah. Dan enggak ada kewajiban harus rutin.
gitu kan. Ya, saya katakan harus rutin nggak ada, nggak seperti minum obat sehari harus 3 kali gitu kan. Ya, kalau tabungan itu kapan kita ada uangnya kita bisa lakukan gitu kan. Sehari lebih dari 3 kali boleh gitu kan. Tapi misalkan 2 minggu hilang baru ada lagi bulan depan ya nggak masalah. Namanya juga nabung. Ya, kapan kita punya kemudian ditabungkan, dan ketika kita punya perlu jadi uang cash juga bisa dilakukan kapan saja, lakukan jual balik ataupun juga menggunakan saldo tarik tadi gitu kan, harga tarik gitu Mbak. Nah, baik, jadi seperti itu ya, antara kalau misal pertanyaan antara emas batangan atau tabungan emas tergantung preferensinya mau apa. Kalau masih mau ditaruh di bawah bantal, tabungan emas batangan ya Pak. Tapi kalau misalnya mau lebih safe, lebih aman, kemudian lebih mudah, cuman kita bisa gradual buying, bisa beli sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, pilih tabungan emas. Seperti itu ya Pak? Ya, oke, betul Mbak. Nah, mungkin masih ada pertanyaan lain? Oh, sudah tidak ada Pak. Jadi langsung saja ya Pak, kita ke ending penutup dari seminar kita hari ini ya Pak ya. Wah, ternyata banyak banget ya manfaatnya dari tabungan emas. Selain itu sudah ada fatwanya juga dari MUI. Jadi sudah sesuai dengan pedoman Islam. Jadi yang belum yakin, kenapa harus ragu? Kan sudah dijelaskan secara proses regulasi pemerintahnya sudah ada based on OJK. Kemudian secara perspektif Islamnya sudah ada based on fatwa MUI. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk tabungan emas. Selain itu, mudahnya dari tabungan emas adalah kita bisa top up di mana aja. Bangun tidur kita bisa top up, karena aplikasi untuk top upnya banyak ya Pak ya. Ada aplikasi via PDS ataupun via e-commerce lainnya. Kayak Tokopedia kita bisa top up tabungan emas via Tokopedia. Nah, jadi bangun tidur, aduh pengen nabung, tabung dulu deh. Atau di jalan lagi macet pengen nabung dulu deh. Jadi kita beli sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit ya Pak ya. Jadi punya bukit emas Pak, daripada punya bantal isinya emas Pak, mendingan bukit emas ya Pak ya. Betul. Nah, dan jangan lupa, oke. Dan Pak, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak sebelum kita mau info lagi soal giveaway hari ini? Oke, baik Pak. Jadi saya punya pengalaman ya dengan nabung emas itu ternyata kita menjadi bisa lebih hemat. Iya betul. Misalkan suatu saat saya lihat saldo tabungan saya, ternyata saldo tabungan saya cuma 50 gram. Saya rasa masih sedikit. Tapi begitu saya konversi menjadi uang, loh ternyata hampir 50 juta. Nah, beda kalau kita lihat tabungan di bank 50 juta, kayaknya gatal mau belanja. Gitu kan. Tapi ketika cuma dapatnya 50 gram, nah itu kan 40-an juta, 30 juta, kita kayaknya jadi malas mau belanja yang masih sedikit gitu kan. Jadi artinya memang rasa ingin kita untuk jadi boros itu berkurang kalau kita menabungnya dengan nabungnya emas. Tapi kalau nabungnya dengan uang, kelihatan angkanya udah besar begitu, kita udah suka gatel aja pengen belanja. Gitu. Tapi dengan tabungan emas ini kita malah merasanya belum cukup gitu aja. Gitu Mbak Ali. Baik Pak, mungkin sampai di sini acara webinar kita hari ini Pak. Saya tutup aja ya Pak ya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan selama masa pandemi ini ya. Kita semua peserta webinar juga diberi kesehatan, keselamatan, keep safety dan healthy ya Pak ya. Betul ya Pak? Oke. Iya, baik. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Rudi Kurniawan dan juga sponsor kita Galeri 24 atas supportnya, dan terima kasih Pak Rudi Kurniawan untuk segala ilmu yang bisa diberikan dan di-sharing kepada kita. Semoga nggak bosan-bosan untuk sharing terus kepada kita ya Pak ya. Siap, Mas K. Ya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar kita hari ini. Wah, kita udah sampai 2.000 orang yang ikut acara webinar kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita memberi banyak manfaat di acara webinar kita hari ini. Dan jangan lupa semakin semangat untuk nabung emas supaya bisa bikin bukit emas. Betul Pak? Nah, baik. Sampai sini aja acara kita. Kita akan ketemu lagi di acara Ngopi Yuk selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik dan lebih menambah kita semangat untuk melakukan investasi emas. Kalau gitu, saya dan Bapak Rudi Kurniawan pamit, dan kami berdua mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di lain event.